Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga dalam kondisi yang baik ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau coba menghitung. Kita mulai dengan coba menghitung. Coba dipikir-pikir 5 aja deh. 5 berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak sekali hal-hal baik ya yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kita. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mengapa ya ada orang-orang yang kesannya tidak ada berkatnya? Gitu ya, kayaknya hidupnya susah banget. Dan ketika dia bekerja keras juga kok kayaknya gali lubang tutup lubang dalam segi pendapatan ataupun hasilnya pun dia tidak nikmati. Nah, kenapa ya? Ini pertanyaan yang sering kali saya pikir-pikir begitu ya. Ternyata pertanyaan ini terjawab ketika saya membaca Ulangan 28. Ulangan 28 dengan jelas mengatakan seperti ini. Jika engkau mendengar dan melakukan suara Tuhan Allahmu dengan setia. Jika engkau syema suara Tuhan Allahmu dengan setia, maka Tuhan Allahmu akan menempatkan engkau tinggi. Menempatkan tinggi ini bahasa Inggrisnya set you high, mengatasi segala bangsa di bumi. Lalu kemudian ada lanjutannya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menemanimu jika engkau syema suara Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan bilang kalau kamu mendengar dan melakukan suara Tuhan dengan setia. Jadi bukan sekali-sekali, bukan ya kalau lagi kondisinya baik-baik. Bukan kalau segala sesuatunya cukup kondusif, cukup menyenangkan, lalu kemudian kita mau melakukan perintah Tuhan, bukan. Nah, apa sih yang Tuhan janjikan? Apa yang Tuhan mau kasih? Tuhan bilang begini di Ulangan 28. Diberkatilah, kata yang dipakai adalah barakah, engkau di kota dan di ladang, diberkatilah buah kandunganmu. Buah kandunganmu ini anak ya Bapak Ibu. Hasil panenmu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membuat musuhmu terpukul kalah olehmu. Tuhan akan mengirimkan berkat ke lumbungmu dan segala hal yang kau sentuh. Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus jika engkau syema perintahnya dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua orang di atas bumi akan melihat bahwa ada nama Tuhan di atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Tuhan akan menghadiahimu dengan kemakmuran yang berlimpah di tanah yang Dia janjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Lalu Tuhan akan membuka surga dan langit dan gudang perbendaharaannya untuk memberi hujan di tanahmu pada waktu yang tepat dan untuk memberkati apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminjam. Tuhan akan menjadikanmu kepala dan bukan ekor bila engkau syema perintah Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan teliti. Engkau akan terus berada di atas dan tidak pernah di bawah. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini atau mengikuti Allah lain atau melayaninya. Jadi ini berbagai berkat yang luar biasa ya. Kalau bisa diambil kesimpulan nih beberapa berkat yang saya kategorikan ada 8 kurang lebih ya. Yang pertama berkat di mana kita tinggal. Tempat kita tinggal tuh jadi enak begitu ya. Tetangga-tetangga nggak rese begitu. Lalu kemudian berkat di pekerjaan. Tadi merinding banget ketika baca apapun yang kamu perbuat berhasil.
nggak pernah gagal bisnis jadinya Bapak Ibu ya, nggak ada rugi-rugian karena apapun yang kamu buat berhasil. Lalu berkat di keluarga, anak-anak gitu ya, bahkan hewan ternak diberkati juga. Lalu terlindungi dari musuh. Musuh bisa nyerang kita tapi kemudian Tuhan memukul kalah. Lalu berkat makanan yang cukup. Nah ini juga berkat yang luar biasa ya. Lalu berkat cukup keuangan, bahkan kelimpahan, termasuk memberikan pinjaman. Kayaknya belakangan trending sekali ya orang masalah pinjaman aja bisa musuhan. Nah ini kayaknya kalau baca di Ulangan 28 ini punya uang sampai dipinjemin dan mungkin udah lupain aja gitu ya ketika kasih pinjam. Karena saking banyaknya dan melimpah. Lalu kemudian menjadi umatnya yang kudus, menjadi pilihannya Allah. Dan juga menjadi kepala, menjadi pemimpin selalu ada di atas bukan di bawah. Ini hidup yang luar biasa bukan ya Bapak Ibu ya. Kayaknya semua orang mengharapkan dan mengidam-idamkan hidupnya seperti ini. Dan ini Tuhan janjikan ketika kita mau syema Tuhan. Nah, lalu apa yang terjadi kalau kita tidak syema? Kalau kita tidak mau mendengar dan melakukan suara Tuhan dengan setia? Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kalau kita lihat di Ulangan 28, bagian kutuknya ini sebenarnya lebih banyak. Karena dikatakan terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengirimkan kutuk, kebingungan, dan menentang segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau hancur dan binasa. Karena kejahatan yang engkau lakukan yaitu menolak Dia. Tuhan akan melakatkan penyakit sampar kepadamu sampai engkau habis dari tanah yang sedang kau masuki. Ini penyakit sampar nggak harus penyakit kusta ya, tapi bisa juga penyakit-penyakit lain yang mematikan begitu ya. Lalu Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Jadi nggak lepas begitu ya. Dan banyak sekali kutuk. Kalau bisa disimpulkan kutuknya lebih banyak gitu ya. Ada sekitar 12. Kutuknya meliputi pekerjaan apapun yang kamu buat tidak berhasil. Bayangkan Bapak Ibu kerja mati-matian dari jam 7 pagi mungkin sampai jam 7 pagi lagi gitu dengan ngelembur. Tapi tidak menghasilkan apa-apa. Lalu tempat tinggal, kita punya keluarga juga dikutuk. Lalu kita memiliki penyakit bahkan yang tidak dapat tersembuhkan gitu ya, penyakit-penyakit kronis. Lalu kita dikalahkan musuh ketika kita menghadapi musuh, kita mendapatkan hujan abu, tadi ada sempat disebutkan dengan hujan abu. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat baru-baru ini ketika Gunung Semeru meletus, waktu itu saya lihat di satu berita diambil dari drone-nya, diambil dari atas. Dan itu seluruh daerah penuh dengan abu dan bekas lahar dingin itu. Lalu kemudian ketika mati pun juga dengan tidak baik-baik. Karena yang terjadi dengan jenazah, dengan mayat ketika yang disebutkan itu dimakan binatang. Jadi tidak rest in peace begitu ya. Lalu kemudian kondisi mental yang terganggu. Karena kemudian bisa hilang akal, bisa nggak tahu apa yang terjadi, linglung begitu ya Bapak Ibu. Lalu perjalanan pun tidak beruntung. Dan ini mungkin untuk bahasa zaman now, pasangan ditikung orang ya, sudah tunangan kemudian diperkosa oleh orang lain, ditiduri oleh orang lain. Lalu tidak menikmati hasil usaha, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tidak kita nikmati, dan kita menjadi olok-olok di antara orang lain. Nah ini banyak sekali sebenarnya kutuknya. Tapi yang terpenting adalah Tuhan akan mengirimkan kutuk kapan sih? Syarat dan kondisinya ada di ayat 20. Ketika kita menolak mendengar dan melakukan apa yang Tuhan suruh, kita disuruh ini nggak mau. Bahkan sebenarnya ignore gitu ya, tidak melakukan, pura-pura tidak tahu, itu juga merupakan sebuah hal yang sebenarnya tidak mendengar dan melakukan juga begitu ya Bapak Ibu. Kita lihat bahwa orang jahat pun kok sepertinya dapat matahari, kok tetap dapat hujan, dan lain-lain begitu ya. Nah di Amsal 17 ayat 13 mengatakan orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan,
maka kejahatan tidak akan pernah meninggalkan rumahnya. Nah, hati-hati loh. Tuhan memberikan kita kebaikan, banyak sekali kebaikan. Lalu apa yang kita lakukan? Ketika kita membalasnya dengan kejahatan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai hal yang jahat. Dan Alkitab mengatakan, maka kejahatan tidak akan pernah meninggalkan rumahnya. Jadi nggak habis-habis begitu ya kejahatannya ya, karena kejahatannya kemudian bersemayam di dalam rumahnya. Dan inilah yang Tuhan katakan. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Orang yang menolak mendengar, biarlah ia tetap menolak. Ini dikatakan di Yehezkiel 3 ayat 27. Kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang kita omongin kok kayaknya keras kepala. Kok kayaknya nggak bisa begitu dibilangin. Nah, bisa jadi Tuhan yang membuat dia seperti itu. Wah, serem banget begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita rasanya merasa benar sendiri padahal sebenarnya Tuhan yang lagi tutup kuping kita dan kita tidak mau mendengarkan kebenaran. Dan kita jadi tidak bisa juga mendengarkan kebenaran. Jadi ketekunan untuk mendengarkan itu juga sangat diperlukan. Banyak sekali Ulangan 28 ini mengatakan dengan setia, dengan teliti. Dalam Alkitab ada sebuah kisah yang sebenarnya kalau saya ingat-ingat waktu di sekolah minggu ini kisah yang menarik karena tokoh ini luar biasa ya gitu ya. Bukan masih muda lagi, masih kecil tapi mendapatkan satu jabatan yang luar biasa tokoh ini dan menemukan bahwa akhirnya ternyata tidak baik-baik. Raja Yosia, Bapak Ibu. Raja Yosia ini adalah Raja Yehuda. Raja Yosia ini adalah Raja Yehuda, dua suku kerajaan Israel Selatan, dan dia diangkat menjadi raja ketika usia 8 tahun. Jadi kurang lebih itu mungkin kelas 2 SD begitu ya, masih kecil banget gitu jadi raja. Nah, pada tahun ke-8 jadi raja, dia mulai mencari Allah Daud. Lalu dia menghancurkan berhala dan mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Gitu ya. Jadi dia melakukan suatu proses pemulihan luar biasa waktu dia masih usia 16 tahun. Bayangkan itu masih muda sekali. Kayaknya di umur 16 jarang sekali ya yang punya pikiran sejauh ini begitu ya. Lalu ke tahun ke-18, jadi usianya di 26 tahun, masih muda juga Bapak Ibu. Ia meminta petunjuk Tuhan, melakukan apa yang Tuhan minta dan mengikat perjanjian dengan Tuhan untuk hidup mengikuti Tuhan dengan setia. Nah, ia juga mengadakan Paskah lagi sejak Paskah Salomo dan baik Tuhan maupun Israel sangat bersukacita atas hal ini. Namun sayang sekali Bapak Ibu, ketika startnya sudah luar biasa dengan usia yang sangat muda dan pencapaian-pencapaian yang sangat gemilang gitu bisa dibilangnya di usianya yang muda, menjelang akhir hidupnya Yosia melakukan kesalahan yang fatal. Di dalam 2 Tawarik 35 dicatat bahwa setelah semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya, ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak, hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku supaya engkau jangan dimusnahkannya." Nah, Yosia tidak berpaling daripadanya, malah dia menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka para pemanah menembaki Raja Yosia, kemudian matilah ia. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Si Neko sudah berkata dengan jelas bahwa aku membawa perintah Allah. Aku melakukan ini dengan perintah Allah. Stop, jangan lanjutin apapun yang kamu lakukan untuk menentang Allah. Supaya kamu jangan dimusnahkannya. Sekalipun mungkin Yosia ragu-ragu gitu ya karena ini Raja Mesir. Tapi Yosia tidak tanya kepada Tuhan juga. Tuhan ini lanjut atau enggak? Apakah ini benar si Neko atau enggak? Tapi Yosia kemudian membuat strategi sendiri dengan berperang melawan si Neko.
Bersyukurlah ketika saat ini kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita bisa mendengar Tuhan. Dan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dengarlah akan Tuhan. Dan tekunlah dengan setia mendengarkan Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Bukan cuma sekali-sekali, tetapi dalam setiap hal dan setiap saat. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa ketekunan diperlukan untuk mendengarkan Tuhan dan melakukan perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.